If you're saying I fled, that's bullshit. I couldn't hear. Mouth on you. All right, I tried to pull you over. Send me to where he's at. Was that your plan? Tell the chief I said. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Terry, di mana ia sedang bersepeda santuy menuju gedung pengadilan. Namun tiba-tiba dari arah belakang ia ditabrak oleh mobil polisi. Kemudian keluar dari mobil dua orang polisi bernama Marston dan Steve dan langsung menodongkan pistol ke arah Terry. Rupanya kedua polisi ini mencurigai Terry sebagai pelaku tindak kriminal. Bahkan mereka sampai memborgol dan menggeledah semua barang bawaan Terry. I'm gonna check your backpack for any weapons. Lalu kedua polisi itu menemukan sejumlah uang dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga mereka menduga bahwa uang itu adalah hasil dari transaksi barang haram. Kemudian Terry pun menjelaskan bahwa uangnya adalah uang legal dan uang tersebut akan digunakan untuk menebus sepupunya yang akan dipindahkan ke penjara. Courthouse. Same building. We're gonna buy a truck and haul boats. Akan tetapi kedua polisi itu tetap menyita uang tersebut dan jika dia ingin mengambilnya, maka Terry harus bisa membuktikan bahwa uang itu memang benar-benar legal. Investigation that this is drug currency. I know that spot. Decent dim sum. The cash is legit. Dan dengan terpaksa, Terry pun harus melanjutkan perjalanannya menuju gedung pengadilan hanya dengan berbekal surat sitaan dari polisi. Sesampainya di tempat, kemudian Terry menemui seorang petugas bernama Elliot yang berjaga di ruang administrasi penebusan. Terry pun menjelaskan bahwa uang tebusan untuk melepaskan sepupunya telah disita oleh polisi tanpa alasan yang jelas. Namun di sini Elliot tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya seorang petugas biasa, bukan seorang pengacara. Dan berhubung jam kerjanya sudah selesai, dia pun bersiap-siap untuk pulang. Terry pun di sini semakin kebingungan. Enjoy the weekend. You bet. Beruntung ada seorang petugas bernama Summer yang bersedia mendengarkan keluhannya. Kemudian sambil ngopi, Summer pun menjelaskan kepada Terry bahwa uang yang telah disita oleh polisi telah dianggap sebagai penyitaan aset sipil sehingga akan sulit baginya untuk mendapatkan uang itu kembali. Yes, you can fight for the money. Has no civil rights. Apalagi ada banyak kasus di mana uang yang disita menjadi hak milik kepolisian karena si pemilik dianggap tidak bisa membuktikan legalitasnya. Namun yang hanya bisa dilakukan oleh Summer hanyalah memantau sepupu Terry jika ada informasi penting selama Terry mencari dana baru untuk menebus sepupunya. Di sini Terry pun kagum dengan Summer yang terlihat pintar dan tulus membantunya. Ternyata Summer adalah seorang petugas pengadilan yang sudah meraih gelar doktor di bidang hukum pada usia 18 tahun. And I know what that's like. Sepulangnya dari kantor pengadilan, Terry lalu menelpon seseorang yang bernama Mr. Liu untuk meminjam uang. How much? Thank you, sir. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari Mr. Liu, dia memilih untuk bermalam di hutan karena tidak punya uang untuk menginap di hotel. Lalu selama di hutan dia mengecek lokasi kantor polisi wilayah Selby Spring, tempat bekerja para polisi korup yang telah mengambil uangnya. Keesokan paginya, Terry memutuskan pergi ke kantor polisi tersebut dan melapor kepada seorang polisi bernama Jessica kalau dirinya telah dirampok oleh oknum polisi. And there goes suspect number 2. But his last name's Marston. Jessica yang terkejut dengan laporan itu pun langsung menemui Steve. Mendengar hal tersebut, Steve malah menuduh Terry membuat laporan palsu dan menyuruhnya pergi. Tak lama kemudian datang kepala polisi bernama Sandy untuk menenangkan situasi ini. We don't need none of that. Karena dia merupakan dalang dari semua ini, Sandy lantas menjelaskan bahwa Terry lah yang bersalah karena telah kabur dari polisi sehingga membuat semua orang curiga kepadanya. Akan tetapi pada faktanya padahal Terry tidak pernah kabur sama sekali. Lalu Terry yang tidak mau urusannya jadi panjang, Terry pun membuat penawaran dengan memperbolehkan polisi untuk mengambil sebagian besar uangnya, asalkan dia boleh mengambil 10.000 sebagai DP untuk menebus sepupunya. Mendengar hal itu, Sandy pun menerima tawarannya. Alright. Now fuck off. Thank you. Keesokan harinya, Terry pun kembali ke kantor polisi. Akan tetapi bukannya bertemu dengan sepupunya, Sandy justru sengaja mempermainkan Terry dan mengatakan kalau sepupunya sudah dipindahkan ke suatu tempat dengan menaiki bus pengadilan.
Kemudian dengan penuh rasa kesal, Terry pun langsung pergi mengendarai sepedanya untuk menyusul bus tersebut dengan melewati hutan sebagai jalan pintas. Kemudian Terry pun dapat menyusul sepupunya yang berada di dalam mobil, dan Terry berjanji kepada sepupunya bahwa ia akan segera membebaskannya. Setelah itu Terry kembali mengkonfirmasi ke Mr. Liu tentang pinjaman uangnya. Namun sayangnya pinjaman uang tersebut ternyata gagal, di mana polisi telah menggeledah tempat Mr. Liu karena lokasinya dilacak oleh Sandy dan para anak buahnya. Sehingga Terry pun akhirnya tidak memiliki uang sama sekali untuk menebus sepupunya. Alhasil Terry yang merasa dipersulit dengan putus asa kembali menemui Summer di pengadilan. Namun sayangnya meski Terry telah menjelaskan keadaannya yang dipermainkan oleh para polisi, Summer tetap tidak bisa membantu. Kemudian Summer pun mengatakan bahwa penahanan terhadap sepupunya tidak masuk akal, karena sebenarnya dia hanya melakukan tindak kriminal ringan, yaitu mencuri daster emak-emak di jemuran. Di lain sisi, para polisi korup ini sedang mengecek latar belakang Terry, dan tak disangka-sangka pria kalem dan penyabar itu adalah seorang mantan pelatih marinir yang cukup terpandang di militer Amerika Serikat. Meskipun tidak ada info sama sekali bahwa dia pernah terjun ke medan perang. Let me restart this Wi-Fi. Dan setelah meyakini kalau Terry tidak pernah langsung ikut dalam perang, akhirnya Steve dan Sandy cukup berani untuk menghadapi Terry. Sandy pun dengan gagahnya menghampiri Terry dan menjelaskan bahwa dia sangat tersinggung atas tindakan Terry yang menawarkan suap dengan membagikan uang yang telah dia sita. Karena menurutnya dia merasa identitasnya sebagai kepala polisi telah direndahkan di depan anak buahnya. My station in front of my officers. Stand only so far. And the answer would still be the same. Sandy juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menolong Terry dalam membebaskan sepupunya. Apalagi setelah mengetahui kalau meskipun Terry adalah seorang marinir, namun dia sama sekali tidak pernah terjun ke medan perang. Dan terjadilah gelut singkat. Kemudian dengan sangat berhati-hati, Terry berjalan memasuki kantor polisi sambil menjadikan Sandy sebagai sandera. We'll handle it. Sesampainya di dalam kantor polisi, Terry langsung memerintahkan Jessica untuk memborgol Sandy dan Steve, lalu membuka ruangan penyimpanan yang ternyata berisi berbagai senjata militer dan seluruh barang sitaan lainnya. Setelah mengambil sebagian uang miliknya untuk DP penebusan sepupunya, Terry lalu meminta Jessica untuk berpura-pura memborgolnya dan membawanya ke mobil sehingga para polisi yang lain tidak jadi menembak dirinya. Jessica pun di sini menunjukkan sedikit rasa simpati kepada Terry dan membawanya sampai ke tengah jalan yang sepi, lalu membiarkan Terry meneruskan perjalanannya sendiri. Sorry. Setelah itu Terry melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju kantor pengadilan, dan sesampainya di sana, dia dengan gelisah menemui Summer dan memberikan uang DP tebusannya. Ketika dia sedang menunggu surat penebusan sepupunya, ternyata para polisi sudah sampai di kantor pengadilan. Dikarenakan Terry sudah terpojok, mau tak mau Terry pun hanya bisa pasrah sembari mengangkat tangannya hingga akhirnya Terry pun tertembak senjata kejut sampai turu. Deal's a deal. Kemudian saat terbangun, Terry sudah berada di sebuah gudang dengan pengawasan medis dan seorang polisi. Setelah dipastikan kalau Terry baik-baik saja, Terry lalu diajak masuk ke sebuah mobil di mana Sandy akan mengantarkannya ke sebuah rumah sakit, sebab sepupunya berada di sana. Selama di dalam mobil, Sandy pun menjelaskan bahwa semua barang yang telah dilihat Terry di gudang adalah barang sitaan yang secara legal, yang kini sudah menjadi milik kepolisian, di mana barang-barang itu akan digunakan oleh para polisi untuk kepentingan pribadi, karena menurutnya gaji polisi di sini sangat minim. Liability purposes. Setelah sampai di rumah sakit, Sandy mengembalikan seluruh uang milik Terry, lalu Sandy menjelaskan kalau sepupu Terry sebenarnya baru saja diserang oleh gangster penjara, hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit tersebut. Just out of processing. Kemudian Sandy pun menawarkan perdamaian karena dia tidak ingin berurusan dengan mantan marinir. Lalu Sandy pun memberikan kesempatan untuk Terry agar meninggalkan kota tersebut. Bahkan Sandy pun berjanji akan memberikan sebuah mobil. Can't stay in control. Or 30 years minimum. Mendengar itu, Terry pun setuju dengan tawaran Sell tersebut. my truck for cash.
dan ia pun langsung menemui sepupunya yang sudah dalam perawatan intensif. Sure. Namun sayangnya pihak rumah sakit mengatakan bahwa sepupu Terry kini dalam kondisi kritis dan kemungkinan selamatnya sangatlah kecil. Setelah melepaskan kepergian sepupunya, lalu Terry pun dijemput oleh Summer dan mengantarkan pergi dari sana. Namun selama di perjalanan, polisi masih terus mengintainya. Sementara di dalam mobil, Summer menjelaskan bahwa penahanan sepupunya diduga kuat telah direncanakan dan seharusnya Terry pun mengungkap skandal itu. There's dozens. The others too. To what end, I don't... Can't remember my last meal. Namun di sini Terry yang sudah kehilangan sepupunya memutuskan untuk tidak mengungkap skandal tersebut karena semuanya sudah terlambat. Dan satu-satunya pilihan terbaik saat ini adalah pergi meninggalkan kota ini. I can keep taking... Out what you're saying? Kemudian mereka berdua pun berpisah. Whatever I say. Think it over. Terry lalu menuju ke penjual mobil untuk mengambil mobil pemberian Sandy. Take a look at it. Yes, sir. Malam harinya, Summer yang terbangun dari tidurnya, ia pun terkejut karena melihat penyusup yang secara diam-diam telah menyuntikkan barang haram hingga membuat tubuhnya langsung melemah. Mengetahui hal itu, dengan susah payah Summer langsung menelpon Terry untuk meminta bantuan. Terry. Mendengar itu, Terry pun segera menuju ke rumah Summer. Sesampainya di rumah Summer, ia langsung menggeledah seisi rumah. Beruntung Terry menemukan Summer yang masih dalam keadaan selamat. It's okay. Kemudian Terry menyarankan agar Summer pergi ke rumah sakit. Namun Summer justru menolak karena dia sedang dalam pengawasan. Sebab pernah punya riwayat pecandu barang haram dan kalau dia ketahuan positif lagi, maka dia akan terancam tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya yang saat ini sedang ia perjuangkan. Don't tell my little girl. Kemudian Summer pun menceritakan masa lalunya di mana dia diceraikan oleh suaminya yang mengambil anaknya secara sepihak dengan tuduhan bahwa Summer adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Terry pun menawarkan bantuan meski pada akhirnya Summer tetap menolak dan berterima kasih karena telah mendengarkan kisah pilunya. Then yeah. Pagi harinya Summer pun kembali bekerja seperti biasa. Namun sebelum bekerja, Summer diwajibkan untuk tes urin agar memastikan dia terbebas dari obat terlarang. Meskipun Summer sudah memohon, akhirnya ia pun mengalah dan pasrah dengan menerima takdirnya yang sudah pasti akan gagal mendapatkan hak asuh anaknya. Semua itu dikarenakan oleh seseorang misterius yang telah menyuntikkan obat terlarang kepadanya. Sementara itu Terry yang hendak pergi dari kota tersebut, lalu ia pun bertemu kembali dengan Steve yang sedang berjaga. Terry pun langsung diperintahkan untuk berhenti. Meskipun Terry beralasan dia datang kembali ke kota karena bermaksud menyelamatkan Summer, namun Steve mengatakan bahwa Terry sudah melakukan kesalahan besar karena kembali lagi ke kota ini. Padahal sudah diberi kesempatan pergi oleh Sandy. It's a false alarm. And you just tore it up. Dan tiba-tiba Steve menembak Terry. Namun dengan keahlian bela dirinya, akhirnya Terry pun bisa melumpuhkan Steve. Lalu ia pun kabur dan dengan terpaksa meninggalkan mobilnya di bawah jembatan. Lalu mulai berjalan kaki sambil menghubungi Summer. Di lain sisi, Summer yang mulai mengetahui bahwa sebagian besar pegawai di kantornya telah kong kali kong dengan para polisi, akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu dengan Terry. Malam harinya, Summer pun tiba di restoran Cina milik Mr. Liu yang merupakan kenalan Terry. Di sana dia diajak oleh salah satu anak buah Mr. Liu ke ruangan belakang yang dimana ternyata Terry sedang dirawat karena luka tembaknya. Are you shot? Sorry, I would have driven faster. Thank you. Look who's talking. Setelah selesai dirawat, Terry dan Summer lalu bercerita empat mata. Terry pun meminta penjelasan kenapa polisi tidak mengarahkan pasukan untuk menangkapnya. Dan di sini Summer menduga bahwa kepolisian memang sengaja menyembunyikan kasus ini agar tidak terdengar sampai ke luar kota. Dengan begitu, mereka bisa terus melakukan pekerjaan kotornya termasuk menjebak orang-orang dan mengeruk uang mereka seperti yang dilakukan pada Terry saat ini.
Mendengar penjelasan dari Summer, Terry pun berpikir bahwa satu-satunya petunjuk untuk mengetahuinya adalah melalui rekaman yang masih ada di pengadilan. Terry pun meyakinkan kepada Summer bahwa saat ini dia masih membulatkan tekadnya untuk melawan para polisi korup. Apalagi setelah kematian sepupunya yang membuat dirinya sudah tidak ada rasa takut kehilangan lagi. I hope he's in a better place, but I don't know enough. All right. Where the fire? Kemudian mereka berdua pun menemui Elliot. Sesampainya di sana, Elliot pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Summer terkait keterlibatannya dengan para polisi korup. Lalu Elliot meminta pada Summer dan Terry untuk menghentikan semua ini. Kemudian sebelum mereka pergi, Elliot tiba-tiba memberikan petunjuk mengenai bukti yang bisa membuat para polisi korup itu didakwa atas tindakan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. How far back does it go? Tanpa pikir panjang, Terry pun langsung menuju ke rumah jaksa yang menyimpan bukti tersebut. So there's your big question. You got no answers from me. Singkatnya, ketika diinterogasi, jaksa itu mengaku bahwa sebenarnya dia ingin melindungi Summer dan berduka cita atas kematian sepupu Terry. Dia lalu menjelaskan bahwa pernah ada kasus di mana seorang uskup melawan kepolisian namun tewas dalam keadaan yang tidak wajar. Pada saat itu kondisi ekonomi di kota Shelby Springs sangat memprihatinkan, sehingga berdampak pada keuangan di lembaga kepolisian tersebut. Ditambah lagi mereka juga tidak kompeten dan tidak layak diberi anggaran besar. Jadi hal itulah yang menyebabkan para polisi mencari uang dengan cara ilegal. Dan segala kasus kejahatan yang terjadi di kota itu akan dimanipulasi oleh polisi agar menjadi kasus di wilayah dalam kota saja, sehingga akan tetap dipantau oleh mereka untuk menghindari kebocoran skandalnya. Mengetahui hal itu, Summer pun menyadari bahwa satu-satunya bukti tercatat hanya ada di penyimpanan komputer dan rekaman CCTV yang ada di pengadilan. Lalu Terry dan Summer pun bergegas pergi. The hard drives at the courthouse. Setelah itu, Summer memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Terry mengungkap keadilan, dan mereka pun berangkat menuju ke gudang kumuh yang berada di bawah gedung pengadilan. Ketika mereka berdua menyusuri gudang kumuh tersebut, ternyata di sana sudah ada para polisi yang akan membakar ruang bukti tersebut. Setelah memadamkan api, mereka berdua pun mulai mencari harddisk yang menyimpan bukti-bukti kejahatan para polisi. Meskipun harddisk yang dituju sudah rusak, untungnya Summer mendapatkan sindikat yang menyimpan rekaman kejadian di CCTV yang pastinya terdapat bukti tentang kematian sepupu Terry. Lalu mereka pun bergegas keluar dan kembali membakar ruangan itu agar tidak ada yang curiga. Tapi sebelum mereka keluar, Summer tiba-tiba teringat bahwa dia harus mengambil hasil tes urin miliknya sebelum hak asuh anaknya dicabut. Namun sayangnya ketika sampai di sana, dia malah ketahuan oleh para polisi. Alhasil dia pun ditangkap dan diseret ke dalam sebuah mobil. Terry yang melihatnya pun dengan cemas mengikuti mobil yang membawa Summer. Sesampainya di sana, dia langsung menabrak mobil milik salah satu polisi, kemudian Terry melumpuhkannya. You wanna be asleep when I cuff you awake? Setelah itu Terry menginterogasi polisi tersebut mengenai keberadaan Summer. Dan karena merasa takut, akhirnya polisi itu menghubungi polisi yang lain. Lalu Terry pun langsung mengambil alih percakapan dan mulai bernegosiasi di mana dia akan memberikan sindikatnya asalkan para polisi mau melepaskan Summer. Mendengar itu, polisi pun menyuruhnya untuk melakukan pertukaran di sebuah tempat bernama Rebel. You know Rebel Ridge? You just might see me coming. I'll be drunk. Keesokan paginya, para polisi sudah bersiap di depan Rebel dengan persenjataan lengkap sambil membawa Summer yang ditahan di bagian belakang mobil. Dan kemudian muncullah sebuah mobil polisi yang diduga dikendarai oleh Terry. It builds up, you know. Stand by. Sementara itu, Terry menelpon Sandy yang berada di kantor bersama Jessica. Lalu Terry mengatakan bahwa dia akan membuktikan kemampuannya sebagai mantan marinir. Terry juga mengatakan kalau 100 polisi bukan tandingan baginya, apalagi hanya melawan para polisi korup yang perutnya gendut. Last night. About de-escalation. Lalu ketika Marston mendekati mobil polisi yang dia pikir itu Terry, ternyata Terry tidak ada di sana dan hanya menemukan polisi lain dengan mulut sudah dilakban. Be advised, this is a silent run. Di lain sisi, Terry menancap gas mobilnya hingga menjebol dinding kantor polisi. Dan ketika Sandy masuk ke dalam brankas, Terry pun langsung menyerangnya. All units, be advised. Don't show
Terry yang sudah tahu kalau Jessica yang ternyata merupakan teman Summer, dia pun meminta kepada Jessica untuk menolong Summer yang berada di mobil polisi. What you want me to do? I need you to hear me out. Whatever's on these, he's gonna... Selain itu, Terry juga menitipkan sindikat kepadanya. Kemudian Terry mengancam akan membakar semua uang sitaannya jika Sandy CS tidak segera melepaskan Summer. Lalu Terry mengambil semua persenjataan yang ada di gudang itu untuk mempersiapkan diri melawan para polisi yang sudah mengepung di depan kantor. Akan tetapi di sini Jessica malah berpihak pada para polisi korup. Dia lalu menodongkan pistol ke arah Terry dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Hold your fire. No fire. You have Terry Richmond. We'll sort this out somewhere safe. Hands on your head. Setelahnya Steve pun langsung menghancurkan sindikat yang diserahkan oleh Jessica. Kemudian dia menjelaskan bahwa situasi Summer sangat buruk karena para polisi sengaja menyuntikkan barang haram dalam dosis yang sangat berlebihan. Merasa perlawanan yang dilakukan Terry sudah sia-sia, Steve pun bersiap menembak Terry. Namun di waktu yang bersamaan, Marston justru menghalanginya dan malah menodongkan pistol ke arah Steve. Sebab hal itu tidak ada dalam rencana mereka. Tiba-tiba muncul Sandy dan langsung menembak kaki Marston. Kemudian pada saat Sandy menenangkan situasi anak buahnya yang sedang semrawut, Jessica diam-diam memberi kesempatan pada Terry untuk kabur. Dia pun langsung berlari mengambil tas persenjataannya. Dan tembak-tembakan pun terjadi. Chief! Kemudian Marston yang kini membantu Terry, ia pun menjelaskan bahwa Terry dapat menolong Summer dengan peralatan medis yang ada di dashboard mobil. Setelah itu Terry pun mulai membrutal dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Terry pun akhirnya berhasil menyelamatkan Summer serta merekam Sandy yang akan menembak ke arahnya. Terry lalu membawa mobil itu kembali ke Merton untuk bertanya bagaimana caranya menyembuhkan Summer dengan obat yang ada di sana. One push. That's it. Setelah itu Terry lalu mengajak Marston pergi bersamanya. Sandy yang tidak mau Terry bebas begitu saja, ia pun langsung menyuruh semua polisi di sana untuk mengejarnya sebelum rekamannya tersebar. Hingga akhirnya ban mobil yang digunakan oleh Terry pun telah bocor akibat tertembak. DVR is in the trunk. Sehingga Terry pun dapat disusul oleh para polisi. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk menerobos barisan mobil polisi yang memblokir mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Jessica muncul untuk menolong Terry. He'll save my trouble. Berkat bantuan tersebut, Terry akhirnya berhasil sampai di rumah sakit untuk menyelamatkan Summer yang sudah kritis. Dia kemudian mencongkel bagasi belakang mobil yang berisi rekaman bukti kejahatan Sandy CS untuk menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.